Shalom saudaraku, puji Tuhan, saat ini kita bisa mengikuti persekutuan keluarga kelima Paskah. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh dekat, boleh mengalami cinta kasih Tuhan, boleh mengalami pertolongan Tuhan, boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Biarlah kedekatan kami dengan Tuhan Yesus membuat kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan keluarga kelima Paskah ini kita akan merenungkan tema ketika Kristus ada di hatiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari perjalanan kehidupan kami seringkali kami jalani dengan berat karena banyak pergumulan, banyak masalah yang menimpa terjadi di sepanjang kehidupan kami. Tetapi kami mengucap syukur kepadamu, Engkau adalah Tuhan yang mau dekat. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang mau tinggal di tengah-tengah kehidupan kami, tinggal di hati kami. Tuhan, saat ini nyatakanlah kehendak-Mu supaya kami diberkati oleh firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Demikian saudaraku. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa Musaku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan sungguh-sungguh mewarnai kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani sekarang, saudaraku, tentu di sana kita akan menemukan banyak hal yang membuat kehidupan kita berat untuk kita jalani, untuk kita lewati dari hari ke hari. Pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan, penderitaan demi penderitaan, kekecewaan demi kekecewaan seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa masalah di tengah-tengah keluarga, bisa masalah di tengah-tengah pekerjaan, atau bisa masalah dimanapun kita berada, membuat beban kehidupan kita semakin berat. Saudaraku, di tengah-tengah beban kehidupan kita yang berat itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan senantiasa mau ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan senantiasa mau hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mau bertahta di hati kita, memimpin kehidupan kita dari hari ke hari. Apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, kita akan mengalami damai. Saudaraku, sama seperti Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada para murid, hal yang pertama yang dikatakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan para murid pun juga mengalami damai pada waktu itu. Demikian juga kehidupan kita, saudaraku. Ketika Kristus ada di hati kita, maka kita akan mengalami damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai yang ada di hati kita itu bukan berarti membuat hidup kita tanpa masalah lagi. Tidak, saudara. Walaupun damai ada di hati kita, mungkin saja kita masih mempunyai masalah, masih mempunyai pergumulan.
tetapi rasa damai itu membuat kita tenang. Rasa damai itu membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa menilai, membuat kita bisa merespon dan melangkah dengan tepat, menyelesaikan dengan cara yang tepat atas pergumulan kehidupan kita dari hari ke hari itu. Kemudian yang kedua, saudara, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti para murid pada waktu itu, ketika melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan mereka, maka para murid mengalami sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudaraku, sukacita yang ada di hati kita akan membawa semangat di dalam kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Semangat itu akan menjadi kekuatan kita untuk menyelesaikan, untuk menghadapi, untuk menjalani pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan kehidupan kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, saudara, kehadiran Tuhan Yesus di hati kita membuat kita merasa berguna di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudaraku, mari kita mencoba membayangkan kalau kita merasa tidak berarti lagi, tidak berguna lagi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, tidak berarti lagi, tidak berguna lagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketika kita mengalami hal itu, maka kita pun akan minder dan merasa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan dalam hidupku. Saudaraku, kehadiran Kristus di tengah-tengah para murid pada waktu itu menegaskan bahwa Tuhan Yesus kembali mengutus para murid untuk bersaksi. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita, saudaraku. Ketika Kristus ada di hati kita, Kristus pun juga menegaskan kepada kita bahwa kita harus bersaksi kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga saudaraku, ketika kita bersaksi kepada orang-orang sekitar kita, membuat kehidupan kita berguna bagi mereka. Mulut kita bisa menceritakan, mulut kita bisa mengatakan tentang karya Kristus yang sudah kita alami di sepanjang kehidupan kita. Kaki kita, saudaraku, bisa kita pakai untuk melangkah di jalan Tuhan, sehingga kebenaran, kebaikan akan kita dapatkan dan juga bisa kita teladankan kepada orang-orang sekitar kita. Tangan kita bisa kita pakai untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang benar, sehingga hasil pekerjaan kita itu memberkati orang-orang sekitar kita. Dan hati kita, saudara, kita pakai untuk mencintai sesama kita, mencintai orang-orang sekitar kita. Sehingga kita bisa membayangkan kalau mulut kita senantiasa bersaksi mengatakan karya Kristus, kalau tangan kita bekerja demi kebaikan dan kebenaran, kemudian kaki kita melangkah di jalan Tuhan, dan hati kita pakai untuk mencintai dan mengasihi orang-orang sekitar kita, maka orang-orang sekitar kita pun juga akan mengalami berkat dari kehidupan kita, dan kehidupan kita pun juga berguna bagi orang-orang sekitar kita. Yang keempat, saudaraku, ketika Kristus ada di hati kita, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus ketika Dia menampakkan diri kepada para murid, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid, sehingga para murid dimampukan untuk bersaksi, menjalani hidup dari hari ke hari dengan baik. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Ketika Kristus ada di hati kita, maka kita pun dimampukan Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjalani hiruk pikuk, suka duka,
bahagia derita kehidupan kita dari hari ke hari dengan baik. Sehingga saudaraku, saya mengajak mari kita membiarkan, kita memberikan ruang bagi Tuhan Yesus untuk tinggal di hati kita, untuk berkarya dalam kehidupan kita, untuk memimpin kehidupan kita, supaya kita senantiasa ada rasa damai, ada sukacita, kita berguna, dan kita dimampukan Tuhan menjalani kehidupan kita dengan baik dari hari ke hari. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mewujudkan cinta kasih kita dan kepedulian kita kepada orang-orang sekitar kita dengan memanjatkan doa-doa syafaat kita.